Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan untuk proposal yang sudah kami rancang. Di sini ada teman-teman saya, boleh memperkenalkan dirinya? Saya Fauzanisa Indira Putri dengan NIM 21104111084. Saya Fairuz Zaira Sulaiman dengan NIM 21104111086. Saya Aurina Diarfati Azahra dengan NIM 21104111099. Saya Fikri Al-Rizky dengan NIM 21104111005. Oke, saya sendiri dengan Muhammad Alan Sofyan dengan NIM 21104111118. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini kita ada poster yang sudah kita buat. Kita ngambil tema itu adalah pendidikan, dan isu yang kita bahas di sini adalah literasi di Indonesia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kita menjadikan data di sini di mana dilihat di bagian atas bahwa masyarakat memilih menonton televisi dan mendengarkan radio daripada membaca. Memang masyarakat di Indonesia ini lebih banyak menikmati hiburan yang sifatnya visual dan audio. Jarang sekali masyarakat kita membaca. Bisa dilihat dari tingkat literasi di Indonesia menurut ranking dari PASA, yaitu pada 2019 Indonesia peringkat ke-62 dari 70 negara. Dan menurut Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan di Indonesia ada di angka 14,6%, sangat jauh sekali dari angka yang normal. Faktor penyebabnya ada banyak di sini: terbatasnya sarana dan prasarana untuk membaca, kurangnya role model atau contoh, penggunaan berlebih pada TV, media sosial, dan media elektronik. Terus ada solusi, dampak juga teman-teman bisa baca sendiri di sini. Boleh lanjut? Oke, yang pertama di sini ada analisis khalayak, yaitu dari segi demografis. Berdasarkan analisis yang kami peroleh melalui survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment selama 3 tahun sekali, pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat 57 dari 65 negara. Dan pada tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara, yang dimana Indonesia menduduki peringkat kedua terbawah untuk literasi di dunia. Dan terakhir, pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara yang ada di dunia. Tentu peringkat-peringkat ini terlihat selama 10 tahun tidak ada perkembangan yang signifikan atau bahkan cenderung stagnan dari minat literasi di Indonesia. Dari data survei UNESCO, minat baca dari masyarakat Indonesia ada di angka 0,001%, atau kalau diibaratkan sama dengan hanya 1 orang dari 1.000 orang yang minat bacanya tinggi. Lanjut, dari segi geografis, ada 5 teratas provinsi yang tingkat literasinya tertinggi di Indonesia, yaitu ada DKI Jakarta dengan angka 58,16%, yang kedua ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan angka 56,20%. Selanjutnya ada di Kepulauan Riau dengan tingkat literasi 54,76%. Yang keempat ada di Kalimantan Timur dengan angka 46,01%, dan yang terakhir ada di Provinsi Bali dengan angka tingkat literasi 44,58%. Dari hasil survei ini menghasilkan 3 provinsi dengan tingkat literasi terendah di Indonesia, yaitu ada Provinsi Papua dengan tingkat literasi terendah di Indonesia dengan angka 19,90%. Selanjutnya ada Provinsi Papua Barat dengan angka 28,25%. Dan juga ada Provinsi Kalimantan Barat dengan angka 28,63%. Untuk topik selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis khalayak dari segi psikografis. Menurut analisis yang kami amati, tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah dikarenakan beberapa faktor, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana membaca, penggunaan berlebih pada TV, internet, media sosial, dan media elektronik lainnya. Dan juga faktor utamanya adalah dari keluarga, yang dimana keluarga tidak membiasakan anaknya untuk membaca sejak dini. Dampak dari rendahnya tingkat literasi ini adalah manusia jadi lebih kesulitan dalam berpikir kritis, lalu terbatasnya wawasan dan keilmuan, lalu pola pikir positif yang minim, kreativitas yang sulit berkembang, lambat dalam merespon lingkungan sekitar, tidak mengetahui informasi teraktual,
dan juga menimbulkan sikap abai, dan juga hal ini tuh merugikan negara karena SDM-nya yang kurang berkualitas. Boleh next slide. Tujuan dari komunikasi yaitu untuk mengubah pengetahuan. Nah, makna dari poster kami yang bertemakan pendidikan dan mengangkat isu tentang literasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang betapa rendahnya tingkat literasi di Indonesia ini. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistika atau BPS ditemukan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih menonton televisi dengan tingkat 85,9% dan mendengarkan radio dengan tingkat 40,3% daripada membaca, yaitu dengan angka 23,5%. Hal ini turut didukung dengan catatan UNESCO yang menyatakan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 atau hanya terdapat satu orang yang memiliki minat membaca dari setiap 1.000 orang. Angka serupa ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN, di mana rata-rata orang Indonesia hanya membaca 2-3 buku dalam setahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan selanjutnya yaitu mengubah sikap dan perilaku. Dengan adanya poster ini, kami berharap masyarakat dapat memaknai dengan seksama tentang pesan dari poster yang kami buat, agar masyarakat dapat lebih sadar bahwa literasi di negara ini perlu ditingkatkan lagi. Kami juga berharap masyarakat Indonesia lebih memusatkan perhatiannya pada bacaan seperti buku pelajaran, novel, ensiklopedia, dan lain-lain. Melalui poster ini juga, kami berharap masyarakat lebih berminat dan memperhatikan bagaimana cara meningkatkan literasi. Selanjutnya ada menetapkan saluran. Saluran komunikasi adalah alat untuk sumber komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan atau message kepada penerima. Saluran ini dianggap sebagai penerus atau penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi pada tujuan informasi. Contoh saluran komunikasi adalah surat kabar, poster, media sosial, televisi, radio, dan lain-lain. Dan saluran komunikasi yang kami gunakan adalah poster. Poster merupakan saluran komunikasi yang tidak memerlukan interaksi secara langsung, namun dapat menjangkau khalayak yang luas. Poster infografis juga mudah dimengerti dan tidak memerlukan waktu yang panjang untuk membacanya karena pesan serta isi dari poster tersebut langsung to the point. Warna-warna yang digunakan dalam poster juga dapat menarik masyarakat untuk membacanya. Hal tersebut memudahkan kami untuk menyampaikan makna dari poster ini, sehingga kesadaran masyarakat akan isu yang kami angkat akan semakin bertumbuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Merancang pesan. Isi pesan. Pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster tersebut adalah pesan untuk menginformasikan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Sesuai dengan hasil penelitian tingkat literasi di dunia dari Program of International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Oleh karena itu, dalam poster ini kami ingin menyampaikan bahwa literasi merupakan topik yang penting dalam upaya perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam poster ini, kami ingin menunjukkan salah satu usaha kolektif dari kelompok masyarakat untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Struktur pesan. Dalam poster yang kami buat, struktur pesan yang kami gunakan adalah poster topikal. Topikal berarti pesan pada uraian, pesan disusun berdasarkan urutan pokok bahasan. Pada poster disajikan data dari beberapa sumber tentang tingkat literasi di Indonesia yang rendah. Kemudian selanjutnya disajikan dampak dari rendahnya literasi di Indonesia, serta solusi untuk mengatasi rendahnya angka tersebut. Berikutnya terdapat format pesan, yaitu tumpukan buku digunakan untuk menarik pembaca dalam membaca informasi yang tersedia. Ada pula animasi buku. Poster juga menggambarkan hal yang sedang menjadi fokus bahasan, yaitu literasi. Makna dari buku sendiri adalah jendela pengetahuan, artinya buku merupakan sumber ilmu yang akan membuka dan memperluas pikiran. Oleh karena itu, di dalam buku terdapat berbagai sumber-sumber ilmu pengetahuan, sehingga membuat kita pintar dan menemukan banyak wawasan.
Dengan membaca buku berarti kita sedang mencari pengetahuan, sedangkan apa yang kita baca akan masuk ke dalam otak kita, yang membuat pikiran yang sempit akhirnya menjadi lebih luas dan terisi. Harapannya adalah masyarakat bisa meningkatkan budaya literasi melalui membaca buku. Lalu ada pula penggunaan font yang digunakan, yaitu TW Sans MT Condensed Extra Bold dan Franklin Gothic Book. Selanjutnya, sumber pesan. Sumber pesan untuk poster infografis dari kelompok kami bersumber dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2009, 2012, dan 2019. Selain itu, kami juga menyalin pada data dari United Nations Development Program atau UNDP serta UNESCO. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.